Tessie's pictures fiksi and non-fiksi present. Ku merasakan Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santoso. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang proses saya membuat video klip Kisah Yang Hilang. Kisah Yang Hilang, ciptaan Flatband. Flatband sendiri saya kenal sudah lama ketika saya membuat workshop acting sinetron untuk TV lokal Semarang di TVku Udinus. Nah, Flatband waktu itu mengisi soundtrack untuk sinetron yang saya bikin. Sekitar waktu itu ada 4 episode dan Flatband juga menciptakan lagu-lagu, dan kebetulan saya juga cocok dengan musik-musiknya. Waktu itu saya dikenalkan sama Mas Opek di Ndoro, Kabupaten Pekalongan, kenalkan nama Flatband. Saya dengerin musik-musiknya sesuai dengan tema program workshop acting sinetron, yaitu sinetron kampung yang saya bikin, sehingga akhirnya kita ada kerjasama. Ya udah, saya boleh memakai musik-musik dari Flatband. Nah, sejak itu ketika saya bikin film action laga Titisan Cileman Harimau Putih juga, saya mengasih contoh, saya ingin musik yang iramanya begini, yang kisahnya seperti skenario ini, kehilangan orang yang tadinya tidak mencintai, terus kemudian sama-sama mencintai, tapi takut karena salah satu tokohnya itu mempunyai cincin sakti ya. Nah, karena lagu-lagu itu sudah yaudah, Mas Teguh kalau mau bikin video klip atau musik video dari lagu-lagu Flatband, silahkan. Nah, dari itulah saya ingin membuat video klip atau musik video dari musik-musiknya Flatband. Salah satunya Kisah Yang Hilang. ku merasakan Saya sudah lama sekali mengenal lagu itu, jadi mudah untuk menghayati atau ingin membuat apa dari lagu itu. Jadi pertama, sebenarnya ada beberapa step, 3-4 step untuk membuat musik video. Jadi step pertama itu kita mengenali banget musik itu. Kemudian dengan mengenali itu kita ingin visualisasi seperti apa, karena visualisasi, kalau kita mempunyai kebebasan visualisasi dari pencipta lagunya, tidak ada pesanan khusus yang minta misalnya ini soal ceritanya begini, ini harus ada visual begini. Jadi ketika kita bebas, itu akan membuat kita leluasa membuat simbol seperti apa gitu kan. Dan karena visualisasi, mengenali lagu dan ingin menentukan visualisasi seperti apa, itu adalah step pertama. Setelah mengenali lagu, maka saya berpikirnya, karena saat ini saya ingin membuat yang bagaimana membuat dengan low budget tapi tetap menarik, tetap enak dilihat gitu kan. Terus kemudian saya berpikir hanya ini harus ada yang lip sync cover, karena penyanyinya yang asli kan sudah berumah tangga, sudah sibuk mengurusin kerjaan, jadi nggak sempat untuk terlibat lagi untuk pembuatan video klip. Lagian dia juga mungkin sudah
kurang pede atau apa gitu kan. Jadi akhirnya saya menghubungi teman saya Kartika gitu. Tika, sibuk nggak hari Minggu gitu? Oh kalau Minggu nggak apa-apa, bisa gitu. Lama nggak bikinnya? Ya paling 3 jam, saya bilang gitu. Di mana? Di dekat rumahmu, di Pantai Sigandu, saya bilang gitu. Oh boleh dia, mana lagunya, saya kasih lagunya. Nah awalnya dengan mengenali musik dan ingin visualis seperti apa, saya berpikir sudah mengenali musik, saya mencari model yang saya hanya butuh satu model yang dia untuk lip sync cover dan untuk menjadi model sisipan-sisipan adegan di video klip itu. Nah dengan begitu setelah Kartika menghafal lagu itu, langkah kedua adalah visualnya apa gitu yang ingin saya ciptakan gitu. Visual apa yang ingin saya ciptakan, artinya selain hanya dia lip sync dengan lokasi wisata yang menarik, dengan penampilan yang sederhana gitu kan, dengan mengekspos kecantikan Kartika, kemudian ada subjek sinematik apa gitu. Subjek sinematik itu ya berkaitan sama properti apa gitu, terus kostum apa gitu. Nah subjek sinematiknya itu saya berpikir karena syutingnya di pantai, saya berpikir kerang ini saya apain ya gitu supaya ada kesan memori atau kenangan yang hilang gitu kan dari tokoh lagunya itu. Akhirnya saya bikin Kartika tidur mengenang masa lalunya dan ingat ketika matanya ditutupin pakai kerang, hidungnya ditutup pakai kerang, terus mulutnya pakai kerang sampai dipikiri kumis-kumisan pikiran dan dia geli ketawa. Nah itu. Rolling. Action. Tiada mampuku merasa saat kau lepaskanku, tanpamu aku tak bisa. Oke, video. Ayo rolling. Nah, enggak, balik dulu. Action. Kamera roll and action. Netes ya? Oh, oke. Merasakan hatimu saat kau tinggalkanku. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kamera. Kamera rolling. Dan Jangan dekat sama. jangan sampai aku kelihatan dulu kelihatan. Oh, iya. Ya. Kamera roll and action. Kau pergi, kisah yang hilang, biarkan ku kenang saat bersama. Biarkan kau pergi, kisah yang hilang, biarkan ku kenang saat bersama. Action. Oh, taruh diulang deh. Kurang pas ininya. Rolling. Rolling. Action. Rolling. Action.
Kamera roll and done. Roll Wow. and action. Properti dalam sisipan adegan gitu. Ya, kemudian untuk kostum saya kebetulan melihat di Instagramnya Kartika ada kostum Korea dan dia mempunyai footage ketika dia syuting di pantai dengan baju Korea itu. Makanya akhirnya saya bilang Kartika, saya ketika nyanyi saya butuh kamu pakai lagu yang putih gitu kan, pakai baju yang putih gitu kan, pakai baju yang putih yang elegan, yang kalem gitu. Yang mana ya, itu saya kasih lihat screenshotnya di Instagram, terus kemudian kostumnya kostum Korea gitu. Ya yang itu gitu, saya bilang gitu. Nah setelah itu saya setelah saya sudah menyiapkan sudut sinematiknya, kerang itu, terus kemudian kostumnya saya sudah bilang Kartika gitu kan, terus kemudian lokasinya juga kita sudah tentuin, dan kemudian saya menyiapkan kameramen, teman saya Arvin Mandagi. Nah saya bilang sama Arvin saya mau bikin ini, saya kasih lihat gambar-gambarnya, rencana-rencana pengambilannya, saya bikin storyboard simple ya, storyboard sederhana, saya kasih lihat ke Arvin lewat WA, ke Kartika juga saya WA. Jadi kita nggak ketemu, Kartika ada di Batang, Arvin ada di Kabupaten Pekalongan, saya di kota Pekalongan. Kita berbeda jarak gitu ya, dan kita cuma WA-nya, bawa apa nih, kata Kartika, bawa baju Korea ini, bawa baju putih, terus bawa apa lagi gitu kan, lokasinya di mana. Arvin juga seperti itu. Nah setelah itu saya kasih tahu Mas Arvin, ini master shotnya ketika dia nyanyi saya perlu gimbal, tolong dibawa gimbal, terus yang close-nya saya perlu DSLR gitu, sama Mas Arvin disiapin DSLR sama gimbalnya Mas Arvin juga dibawa. Nah dari situ langkah ketiga, langkah berikutnya adalah apa yang akan kita lakukan di lokasi syuting ketika kita membuat musik video. Langkah pertama adalah, apalagi waktu itu sudah mau hujan gitu kan, mendung, terus kemudian ada trouble baterai kameranya agak ngadat gitu kan, terus memorinya agak ngadat, terus banyak hal yang disiapkan karena saya sebenarnya mau ngejar sunset, tapi waktu itu mendung ya. Waktu itu sekitar Kartika sudah di lokasi jam 2, sudah ngasih tahu saya sudah sampai nih gitu. Nah kita masih ada trouble teknis yang harus kita akalin dulu, sampai akhirnya jam 2:30 atau jam 3-an gitu kita baru sampai pantai, ketemu Kartika. Terus Kartika kebetulan kan pemain di film pendek, beberapa film pendek saya, dan saya juga sudah pernah memberi kesempatan dia untuk jadi sutradara film pendek untuk konten YouTube ya, pesanan dari youtuber di Comal. Nah kita sudah sering kerjasama, sehingga tik ini tidak hanya menyanyi, kamu kasih sedikit feel lah dikit ya, oh ya, jadi nggak banyak memerlukan pengarahan ya, karena Kartika juga fast respon gitu ya, fast respon, cepat sekali dia menanggapi apa yang saya omongin gitu ya, dan dia punya bakat untuk acting, untuk bidang seni dia punya bakat, sehingga tidak lama itu yang harus kita siapkan. Satu, menyiapkan model yang dia punya bakat, menyiapkan visual menyiapkan perencanaan pengambilan dengan kameramen gitu kan, sehingga ketika sampai sana Mas Arvin angle dari sini seperti storyboard yang saya bikin gitu kan, terus ini yang close-nya, ini yang gimbal untuk master wide-nya gitu kan, master lebarnya. Nah akhirnya saya mengoperasikan kamera yang sudah di setel Mas Arvin dengan dari DSLR, Mas Arvin menggunakan gimbal gitu kan. Nah karena waktunya sudah mepet, jam setengah 4 kita
baru tik gitu, padahal ada 2 lokasi ya, antara Pantai Ujung Negoro dan kafe-kafe di kafe-kafe sepanjang Pantai Sigandu. Itu memang nggak jauh, jaraknya berdekatan. Karena saya sudah punya perencanaan itu, sehingga tidak mengarang-arang atau mencari-cari mau bikin apa di sana gitu kan. Jadi shot-shotnya sudah pasti, saya dari sini. Nah, itu paling enggak yang sudah harus disiapkan sama pembuat musik video ketika di lokasi, sekalipun waktunya yang sudah mendesak gitu kan, karena ada trouble, terus kemudian udah ada mendung, ada segala macam. Tapi kalau kita sudah prepare, maka itu akan membantu kita, sangat-sangat membantu kita di lokasi. Struktur untuk membuat musik itu paling nggak kita ngambil master nyanyi model kita atau penyanyi kita, ngambil satu lagu dari awal sampai akhir gitu, yang close maupun medium shot maupun long shot atau wide, itu kita ambil dulu gitu di beberapa sudut, sehingga track untuk lagu itu aman, tinggal memikirkan insert atau sisipan gitu. Nah, kemudian setelah pengambilan master lip sync nyanyi itu sudah selesai di satu tempat, karena nanti di tempat lain juga saya mengambil master lagi gitu. Di satu tempat itu selesai, dan Kartika waktu itu menggunakan earphone di telinganya untuk melepaskan lip sync. Jadi kita nggak pakai musik yang besar-besar, suaranya menggelegar gitu di pantai gitu. Karena kita low budget, kita hanya menggunakan earphone, pakai handphone, dan waktu itu kendalanya adalah sinyalnya susah, tidak dapat 4G, cuma ada 3G. Akhirnya di situ udah Kartika langsung segera download, sehingga muternya dari hasil download musik yang akan di lip sync sama Kartika. Nah, setelah master lip sync itu selesai, saya baru membuat adegan yang Kartika tidur, terus matanya ditutupin kerang-kerang, terus dia ketawa, terus kegelisahan dia di pendopo pinggir pantai ya, gardu pendopo pinggir pantai itu, yang untuk menggambarkan masa lalu ketika tokoh wanita itu bersama kekasihnya di situ. Karena lagu kisah yang bilang adalah dia mengenang dan merelakan kepergian kekasihnya, dan saya hanya membuat suasana memoris tokoh wanita itu mengenang masa lalunya ketika dia bersama laki-laki yang dia cintai gitu. Nah, disitulah dia gelisah, mengenang gitu, ekspresinya Kartika juga saya nggak terlalu banyak mengedrill ya, karena dia sudah bakat, kasih tahu sebentar dia udah memberikan lebih dari yang saya arahkan. Tiada mampuku merasa saat kau lepaskanku. Tanpamu aku tak bisa mengertilah. Ku terluka karenamu. Dan masaknya juga udah ada. Rolling. 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 Ku merasakan hatimu saat kau tinggalkanku, pergi berpaling dengannya. Mengertilah, ku terluka karenamu. Biarkan kau pergi, kisah yang hilang
Setelah itu baru kita sekitar jam 4-an lebih loh, kita langsung move sampai jam 4-an atau setengah 5 udah. Itu juga ada kendala gerimis pula gitu kan, akhirnya kita moving ke cafe di pinggir pantai Sigandu, karena di situ saya ingin mengambil sebenarnya sunset. Target saya adalah sunset, dan lampu-lampu itu yang bagus, cuma karena mendung dan gerimis, dan gerimisnya juga deras sehingga kita tidak bisa mendapat sunset. Dan akhirnya saya membuat itu adegan setelah adzan maghrib selesai, menunggu adzan maghrib kita ngopi-ngopi, makan, dan istirahat, sholat dulu. Nah setelah itu baru kita pengambilan yang referen yang dia mulai iramanya, grafiknya itu meningkat gitu. Nah disitulah ketika saya ganti baju pakai yang Korea itu, ketika juga beneran dipakai ini gitu, pakai ini kan baju Korea, iya nggak apa-apa gitu. Nah setelah lip sync yang irama grafiknya meningkat itu menggunakan kostum Korea, baru setelah saya copy, saya sudah mulai langsung edit gitu kan, langsung edit di rumah. Terus baru saya jabrik artik-artik, saya butuh video yang ada di Instagram kamu yang pakai baju Korea itu untuk opening dan ending gitu. Oh itu punya itu Vicky Tama itu gitu. Ya udah diizinin dulu, akhirnya Kartika izin sama Vicky Tama. Vicky Tama memberikan izin dan bisa saya gunakan untuk opening dan ending yang akhirnya matching dengan perencanaan saya itu. Nyanyinya menggunakan baju Korea, terus ada sisipan baju Korea juga di situ, dan disitulah juga saya juga sudah menyiapkan subjek sinematik lain ketika di kafe itu. Oh saya butuh es gitu kan, es untuk menggambarkan ketika tokoh wanita itu mengenang ketika dia disentuh sama laki-laki menggunakan es gitu kan. Jadi itu semacam erotic scene, erotic ice scene gitu kan saya menyebutnya. Sehingga saya tidak membutuhkan model laki-laki, hanya memori-memori yang dikenang tokoh wanita dalam lagu itu. Memori-memori ketika dia bersama laki-laki yang dicintai, dan laki-laki itu meninggalkannya karena suatu hal gitu kan. Sehingga saya hanya memberikan kenang-kenangan. Dia ketika saya berdetik, kamu rasakan dinginnya es itu seperti ketika kamu disentuh pacar kamu yang sudah meninggalkan kamu gitu. Nah, Kartika feel-nya juga cepat gitu, karena waktu itu sudah mau hujan, gerimis sudah mulai turun lagi gitu kan. Tapi Kartika cepat sekali, actingnya bisa mencapai sesuai harapan. Nah, ketika saya edit memang saya mungkin butuh monitor yang besar ya untuk melihat lip sync itu. Saya pikir ada beberapa lip sync yang sudah pas, tapi ternyata begitu jadi kata Kartika ada yang kurang lip sync. Iya sih gitu, ada yang kurang lip sync dikit-dikit gitu. Sayang sih itu kalau nggak lip sync gitu, tapi ya udahlah gitu. Cuma sedikit sih, nggak semuanya gitu. Bisa dikatakan mungkin 5% atau 8% gitu. Ada beberapa yang seperti itu, ada yang miss karena saya ngelihatnya pakai monitor kecil, pakai laptop saya ini gitu kan. Mungkin saya sudah membutuhkan laptop monitor yang besar. Tapi itulah proses, jadi mengenali lagu, menyiapkan materi visual gitu kan, menyiapkan kostum, menyiapkan storyboard, perencanaan yang akan diambil di lokasi itu, semua bisa dilakukan komunikasi melalui WA. Kalau kita sudah tahu banget lokasinya, sudah tahu banget modelnya gitu kan, terus kemudian kita memberikan visual lebih yang tanpa ada model lagi gitu, tanpa ada model lagi. Artinya nggak perlu ada model laki-laki lagi bervisual sama cowoknya atau apa, akan lebih efektif, akan lebih mengena kalau menurut saya, dengan mengenang memori-memori yang dilakukan bersama laki-laki yang dicintainya kayak gitu. Memori-memori itu sangat indah, sangat unik gitu, berbeda
dari yang lain gitu, dan mungkin tidak terfikirkan oleh orang lain, dan menjadi apa namanya kekhasan diri kita sendiri ketika kita mau berpikir visual yang berbeda. Adapun masalah selera itu kembali kepada audiens masing-masing ya. Namun paling enggak saya berusaha memberikan yang terbaik dari yang cara saya melakukan pictorial thinking atau berpikir visual terhadap sebuah musik. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman penonton di YouTube. Dan salam, sampai berjumpa lagi untuk pembuatan video musik dari Texas Picture. Piro. Mau lihat binatang yang viral di ujung negara nggak? Gajah dan juga